Apa saya langsung bicara atau? Selamat sore, selamat datang untuk para partisipan yang sudah bergabung dalam sore hari ini untuk mengikuti Bible Study bersama God's Word Ministry. Terima kasih banyak sudah join. Saat ini kita akan memulaikan Bible Study kita dengan judul Hitam Putih yang akan dibawakan oleh Pendeta Ramkeni. Sebelum itu ada beberapa informasi pengumuman, bisa dilihat di layar monitor partisipan masing-masing. Pertama, untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum bisa mendengarkan suara, klik Connect to Audio device di pojok kiri bawah. Lalu, yang kedua, bagi yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan, silakan chat ke host atau co-host dengan menggunakan nama asli. Diskusi akan dibuka setelah pembahasan. Jika ada yang ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab, lebih lanjut silakan scan barcode atau melalui chat ke nomor WhatsApp yang ada di layar yang telah ditampilkan. Oke, sebelum kita mulai, para partisipan dimohonkan untuk mempersiapkan Alkitab masing-masing. Karena saat pembicara akan membawakan materi, pembicara akan meminta para partisipan untuk membacakan beberapa ayat. Jadi dimohonkan untuk mempersiapkan Alkitab masing-masing. Oke, sebelum kita mengikuti pembelajaran materi yang akan dibawakan oleh pembicara, kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Saudara Tilstra. Terima kasih. Pembicara kita pada saat ini bernama Pendeta Ramkeni. Beliau aktif melayani dan saat ini beliau sementara melayani di Harvard Hills Academy. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan mulai pembahasan kita pada saat ini, akan diawali dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena kasih karunia-Mu. Kami bisa sampai pada saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa, dengan pengakuan sebagai umat-umat yang berdosa, kami datang kepadamu, mengakui semua hal yang telah kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong ampuni, tolong bantu kami juga untuk mengakui kesalahan yang kami tidak bisa mengingat. Bapa di surga, pada saat ini kami akan memulaikan Bible Meeting. Kiranya Engkau bersama-sama dengan Pendeta Ramkeni dan akan memberikan kepadanya kata-kata apa yang harus dikatakan. Dan bagi jaringan yang kami gunakan, juga perangkat yang kami gunakan, tolong agar supaya semua hal dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Untuk mereka yang telah melihat, yang masih belum bergabung, kami sangat memohonkan agar Roh Kudus-Mu dapat menyentuh hati, agar dapat bergabung bersama-sama dengan kami pada saat ini, sehingga kami semua dapat terberkati. Ini doa dan permohonan kami meminta semua ini dengan kerendahan hati, di dalam nama Yesus kami memohon, amin. Oke, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Ramkeni dengan dengan topik Hitam Putih, Pedoman Alkitabiah Memilih Teman Bergaul dan Pasangan Hidup. Pada Pendeta dipersilakan. Baik, shalom bagi saudara-saudara sekalian yang bergabung di grup ini, dan bagi saudara-saudara mungkin yang bergabung lewat akun Facebook dari grup ini, kami juga menyampaikan selamat datang, selamat bergabung. Semoga pembahasan yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya ingin mengawali pembahasan saat ini dengan membaca kitab Wahyu pasal 18.
Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuatan besar, kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi semua burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Saya berhenti saja di situ. Kemudian ayat ini adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat di Wahyu pasal 14. Pekabaran 3 malaikat, Wahyu pasal 14 meminta kita untuk mengamarkan dunia, meminta dunia untuk menyembah Allah pencipta. Jadi Injil kita sampaikan, Injil yang kekal kita sampaikan untuk meminta dunia untuk memuliakan Allah, takut akan Allah, dan menyembah Allah pencipta karena hari penghakiman sudah tiba. Nah, kemudian Wahyu pasal 18 adalah amaran kembali yang paling terakhir diberikan lagi oleh umat-umat Tuhan, karena malaikat di Wahyu pasal 18 adalah gambaran umat-umat Tuhan yang akan menyampaikan pekabaran ini, yaitu memanggil keluar semua umat-umat Tuhan, memanggil keluar bagi mereka yang mau bergabung dengan barisan umat Tuhan. Dipanggil keluar supaya tidak mengambil bagian dari dosa-dosa Babel. Nah, apa ini Babel? Babel dalam kitab Wahyu, saudara bisa pergi ke Wahyu pasal 17, juga ada gambaran di sana. Perempuan yang telah memabukkan seluruh dunia ini dengan anggur cawan nafsu cabulnya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita belajar buku Wahyu, di buku Wahyu ini ada 2 jenis perempuan. Pertama, perempuan di Wahyu pasal 12, yaitu perempuan yang berselubungkan matahari, yang singkatnya adalah perempuan yang kudus, yaitu gambaran dari umat-umat Allah yang setia kepada Allah. Karena perempuan adalah lambang jemaat dalam nubuatan Alkitab. Itu perempuan yang pertama, yaitu perempuan yang setia, gambaran mereka yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menurut perintah-perintah Tuhan. Kemudian, buku Wahyu juga memperkenalkan perempuan yang lain. In some point, perempuan yang pertama ini, yang kedua ini juga sama sebenarnya. Karena tidak ada perempuan yang dilahirkan langsung menjadi pesundal. Tapi tiba-tiba, karena something happened to the second woman, dalam Wahyu pasal 17 disebutkan, kita akan dapatkan gambaran tentang perempuan yang dalam bahasa yang lain harlot atau pelacur. Nah, kenapa dia melacur? Awalnya adalah perempuan yang baik-baik, yang setia, gereja perjanjian baru. Tiba-tiba something happen, dia meninggalkan cinta sejatinya, yaitu kepada Allah, dan pelan-pelan mengikuti dunia ini. Dan menjadi satu organisasi yang besar, lalu menipu dunia ini dengan ajaran-ajaran yang palsu. Nah, Tuhan mengamarkan supaya keluar dari sana. Nah, inilah background kenapa alasan topik ini yang saya ambil, yaitu pekabaran 3 malaikat bukan hanya mengabarkan Injil supaya diamarkan bahwa Tuhan datang. Nah, saudara yang kekasih, pemilihan teman bergaul atau sampai kepada pemilihan pasangan hidup sangat menentukan saudara mengambil pilihan, mengambil keputusan berada di kelompok mana. Berada di kelompok perempuan yang
takut akan Allah itu jemaat yang takut akan Allah, atau berada pada kelompok mereka yang telah dimabukkan oleh cawan anggur perempuan pelacur di Wahyu pasal 17. Jadi memilih teman bergaul hari ini dan sampai kepada pemilihan pasangan hidup di hari depan sangat krusial karena menentukan masa depan saudara. Nah, Tuhan lewat pekabaran umatnya ini memanggil keluar dari Babel, jangan ke sana. Kalau begitu kita tidak boleh bergabung dengan mereka. Nah, dalam pembahasan ini saya akan mengurai sedikit secara kronologi, maksudnya cerita dari dalam kitab Kejadian dari zaman ke zaman, bagaimana Allah memang memelihara satu keturunan, yaitu keturunan yang setia kepada Tuhan dan melarang mereka untuk bergabung atau mengadakan perkawinan dengan bangsa-bangsa sekitar yang telah memilih untuk tidak takut akan Allah. Mari kita mulai tentu dari Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa adalah orang tua kita pertama. Kemudian hubungan keluarga suami istri ini menjadi rusak. Saudara lihat, awalnya sudah dari sana. Hawa memilih untuk tidak takut akan Allah. Akhirnya sebagai akibatnya, Adam yang awalnya tetap setia kepada Tuhan, tapi kasihnya kepada Hawa melebihi kasihnya kepada Allah, sehingga ia rela turut ambil bagian dalam dosa Hawa, lalu meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka harus jatuh dalam dosa dan diusir keluar, tidak bisa lagi berhadapan muka dengan Tuhan. Lalu kita berlanjut kepada Kain dan Habel, terutama Kain. Mari kita lihat apa yang Kain buat. Saya mungkin mengundang satu volunteer untuk membacakan Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Mungkin ada yang bisa volunteer Kejadian 4 ayat 17. Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, ayat ini muncul setelah Kain membunuh Habel, lalu Kain harus dihalau lebih ke timur, artinya lebih menjauh dari hadapan Tuhan di ayat sebelumnya, ayat 16. Lalu ia berinisiatif untuk membangun kota. Nah, saya terangkan sedikit background kenapa Kain membangun kota. Ketika ia memberikan penyembahan kepada Allah lewat korban bakaran, korban bakarnya ini tidak diindahkan Tuhan. Mengapa? Karena Kain mengikuti keinginannya sendiri, caranya sendiri untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan korban yang tidak Tuhan mau. Lalu akhirnya Tuhan harus menghalau Kain, lalu memberi kepada Kain satu tanda supaya melindungi Kain dari supaya orang tidak membunuh Kain. Ini sudah bisa bacakan di ayat 14, 15, 16. Nah, Kain yang percaya bahwa keselamatan adalah usaha sendiri, sedangkan Habel bergantung kepada keselamatan dari Tuhan, lalu memilih bukannya menyadari bahwa betul, oh saya ternyata sudah hilang, keselamatan saya hanya bergantung pada Tuhan, malah dia meneruskan keinginan hatinya itu menyelamatkan diri dengan perbuatan baik. Nah, ayat 17 yang Saudara Tilsa baru baca, ini adalah salah satu praktek keagamaan yang dilakukan oleh Kain tanpa melibatkan Tuhan. Kenapa? Mari saya terangkan. Kata Henok, nama anak Kain yang juga kita akan lihat juga ada nama Henok dari keturunan Sem yang benar, keturunan ke-7 dari Adam, yang benar di Kejadian 5 ayat 22-24, itu Henok yang lain. Tapi ini Henok anak Kain ini, arti dari kata Henok atau kata Henok datang dari kata kanak, yang artinya to dedicate, to dedicated. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah pentabisan.
Nah, contoh kata ini muncul di Bilangan pasal 7 ayat 8, Bilangan pasal 7 ayat 11, ayat 84 dan 88. Tapi mungkin kita bacakan satu ayat saja. Mungkin ada yang bisa baca Bilangan pasal 7 ayat 11. Kita akan lihat kata pentabisan di sini. Silakan, boleh ada yang baca? Bilangan 7 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Nah, ada kata Tuhan yang berfirman kepada Musa di sana untuk buat mezbah, lalu kata pentabisan yang muncul di ayat itu, itulah Henok. Nah, artinya kata Henok yang muncul di Kejadian pasal 4 ayat 17 ini mengindikasikan bahwa praktek mendirikan kota adalah praktek ritual keagamaan yang Kain lakukan. Tapi bedanya adalah kata ini biasanya muncul dengan Tuhan, karena kalau penyembahan biasanya ada nama Tuhan seperti ayat yang baru dibaca. Tapi di ayat 17 Kejadian pasal 4 nama Tuhan tidak ada. Mengapa? Karena memang Kain telah meninggalkan Tuhan. Nah, istri yang dia ambil sudah pasti istri dari salah satu anak Adam yang memilih mengikuti ajaran yang sama dari Kain. Mungkin yang lain, mungkin host bisa mute, yang lain yang tidak mute. Oke, saya teruskan ya. Nah, masih ingat, ini rata-rata saya lihat juga ada beberapa orang dari daerah Manado gitu ya. Nah, di daerah Manado mungkin juga di daerah-daerah yang lain juga mungkin sama. Kalau kita orang tua kita atau keluarga kita bangun rumah, biasanya diundang pendeta. Ya kan? Apa yang maksud mereka undang pendeta? Untuk mendoakan rumah baru. Karena memang Tuhanlah yang mendirikan rumah. Mazmur pasal 127 ayat 1. Tapi dalam hal ini Kain tidak. Jadi indikasi di sini ketika Kain melahirkan, dia mengambil istri yang sepaham dengan dia, kemudian perannya ini membuat Kain tetap lebih menjauh dari Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi bagi Kain. Pintu pertobatannya betul-betul tertutup ketika dia menikah dengan seorang perempuan yang memiliki keyakinan yang sama dengan Kain. Okay? Nah, itu dari Kain. Sekarang kita mungkin host bisa unmute teman-teman yang lain karena audio ya yang muncul. Baik. Чубом с ароматом чеснока для эротичного втирания в сало. Внимание! Виктория Нулан с дырочкой в районе пирожка. Смазка на вазелин. Teman-teman mohon doanya ya dalam hati masing-masing supaya Bible study kita mohon untuk teman-teman tetap mendoakan. Apa bisa saya teruskan ini? Bisa, pendeta. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita teruskan, oke?
Sekarang kita secara cepat maju ke pasal yang berikut, yaitu Kejadian pasal 6. Kita akan lihat di sana ada pernikahan silang yang terjadi di Kejadian pasal 6. Nah, sebelum kita ke sana, kita melihat di Kejadian pasal 4 dan pasal 5, di sana terjadi pemisahan dua keturunan. Oke, saya nanti beri PR kepada teman-teman orang muda, baca sekilas saja Kejadian 4 dan 5. Kejadian 4, mulai dari ayat 17 sampai 25 itu adalah keturunan Kain, yaitu keturunan yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan. Kemudian selanjutnya pasal 5 adalah menceritakan keturunan yang benar, keturunan yang setia kepada Tuhan. Nah, salah satu yang menarik di Perjanjian Lama adalah biasanya kalau bicara silsilah, nama wanita itu tidak muncul, hanya laki-laki. Tapi yang menarik di keturunan Kain, kita akan lihat ada perempuan-perempuan di sana. Nah, ini sangat penting. Nah, sebelum kita bincangkan itu, mari kita pergi dulu ke Kejadian pasal 6. Kita baca ayat 1 sampai 3. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, ini tentu dari dua keturunan. Keturunan Adam, Kain, dan keturunan dari Set. Karena ketika Habel dibunuh, Allah memunculkan Set mengganti Habel. Jadi ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Lalu ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini adalah praktek pernikahan silang yang Allah tidak restui, yang menyebabkan kejahatan yang muncul di Kejadian pasal 6, menuntun kepada pembinasaan dunia dengan air bah. Dengan demikian, saudara, pemilihan pasangan hidup sangat krusial, sangat penting bagi Allah. Sehingga di zaman ini, pernikahan silang inilah yang menjadi problem utama yang menuntun kepada kejahatan manusia yang bertambah jahat, bertambah jahat, bertambah jahat. Saya terangkan atau sedikit bagaimana jahatnya dunia waktu itu. Kita baca ayat 5 dan ayatnya yang ke-11, Kejadian pasal 6. Ayat 5 bilang, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat konteks Kejadian pasal 6 adalah hal yang memilukan hati Allah, yaitu kejahatan, kecenderungan manusia berbuat jahat adalah karena pernikahan silang. Pernikahan antara mereka yang setia kepada Allah dan mereka yang tidak setia kepada Allah. Karena mereka kawin ini. Nah, siapa ini perempuan-perempuan, anak-anak perempuan manusia dan siapa anak-anak Allah? Singkatnya adalah ini yang perempuan-perempuan manusia ini adalah keturunan dari Kain. Nanti referensinya saudara bisa pergi ke buku Para Nabi dan Bapa, lalu saudara pergi cerita tentang air bah. Di sana teman-teman akan dapatkan keterangan bahwa anak-anak perempuan manusia ini adalah keturunan Kain. Kemudian anak-anak Allah adalah keturunan Set yang benar. Jadi yang terjadi ketika keturunan Set lihat ini anak-anak dari Kain ini cantik-cantik. Kata cantik-cantik ini saudara menarik ini kata cantik-cantik. Coba teman-teman anak muda pikirkan begini, keturunan dari Kain sudah pasti ada laki-laki dan perempuan. Begitu juga dari keturunan Set sudah pasti juga ada laki-laki dan perempuan. Tapi anehnya, keturunan dari Set yang laki-laki ini hanya melihat gadis-gadis dari keturunan Kain yang cantik-cantik. Pertanyaannya, emangnya nggak ada yang cantik di keluarga mereka? Pastilah ada. Tapi cantik-cantik dari keturunan Kain kok melebihi sampai anak-anak ini, anak-anak Set ini terpikat kepada
gadis di luar daripada gadis di dalam. Saya ambil ilustrasi dari mungkin dari perspektif gereja kita, gereja Kristen umumnya. Yaitu lelaki-lelaki di gereja Kristen lihat kok kenapa nggak ada yang cantik-cantik di gereja kita. Lalu gantinya ketika mereka melihat keluar, mereka cantik-cantik di luar. Apa benar ini? Pasti ada yang cantik di dalam, tapi cantik yang di luar ada, bahasanya adalah eye catcher. Ada sesuatu yang menangkap mata mereka yang tidak mereka lihat di dalam. Apa itu? Nah, untuk menjawab ini kita pergi ke keturunan Kain. Di keturunan Kain ada nama, di sana anak Kejadian pasal 4, saudara bisa pergi ke sana, yaitu ada nama Naamah. Oke? Naamah di Kejadian pasal 4 ayat 19 dulu pertama. Yaitu ada 3 perempuan di sana. Ada Ada, kemudian Sila, dan kemudian Naamah di ayatnya yang ke-22. Oke? Jadi Kejadian 4 ayat 19 dan Kejadian 4 ayat 22. Kita akan temukan 3 nama di sana. Nah, singkatnya begini, Ada ini artinya adalah perhiasan. Jadi sekarang mulai terbuka benang kusut ini. Apa yang dilihat oleh ini lelaki-lelaki, ini cowok-cowok ganteng dalam gereja, apa yang mereka lihat di luar gereja? Kenapa tidak ada dalam gereja yang cantik? Karena yang mereka lihat di luar, ada ekstra sedikit, ada make up, tambahan-tambahan yang unnatural yang melekat di penampilan luar gadis-gadis yang ada di luar yang membuat mereka tertarik. Kemudian nama Sila artinya ini a quiver, yaitu syarat dengan nuansa musik. Musik yang ada di luar terdengar lebih merdu daripada musik yang ada di dalam. Emang benar ini. Biasanya apa enaknya nyanyi lagu Sion gitu, himnel. Tapi kalau yang di luar terlihat lebih enak di luar. Itu yang terjadi di zaman ini. Oke? Sampai anak-anak Set melihat di luar lebih enak dari di dalam. Ada ungkapan bilang rumput tetangga lebih subur dari rumput sendiri. Itu yang terjadi. Nah, akibatnya pernikahan silang yang mereka lakukan menuntun kepada kejahatan. Mengapa kejahatan apa? Mereka yang setia menikah dengan yang tidak setia, akhirnya kesetiaan mereka lama-lama pudar dan mengikuti praktik dari istri-istri mereka. Dari mana kita tahu? Pertanyaan saya adalah, berapa keluarga yang selamat di air bah? Berapa keluarga? Hanya 4 keluarga, yaitu keluarganya Nuh, keluarganya 3 anaknya. Oke? Sem, Ham, dan Yafet. Di mana keluarga-keluarga yang lain? Keluarga-keluarga yang lain ini adalah keluarga-keluarga yang berkompromi, yang kompromis, yaitu menikahi, yang mengikuti pola atau mengikuti dunia sehingga mereka harus hilang. Jadi saudara, pernikahan erat hubungannya dengan nasib akhir berpihak kepada Allah yang berakhir kepada keselamatan, atau menikah dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang menuntun kepada kejahatan, yang bermuarah kepada kebinasaan. Sangat penting ini. Nah, kemudian kita terus, setelah di Kejadian pasal 6, kita lihat ke Kejadian pasal 13 sekarang. Kita akan pergi ke cerita tentang Lot di sana. Dari mana Lot dapat istri? Lalu, apa motivasi Lot ketika ia berpindah ke satu tempat kemudian menikah di sana? Mari kita pergi ke Kejadian pasal 13. Kita mulai baca ayatnya yang ke-8. Lalu sampai 11. Mungkin ada teman-teman orang muda yang bisa baca Kejadian 13 ayat 8 sampai 11. Ada teman-teman yang bisa volunteer membacakannya? Kejadian 13 ayat 8 sampai 11. Maka berkatalah Abram kepada Lot,
Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya sampai seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Oke, jadi mungkin saya tambahkan ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saya pikir ini penting untuk juga kita ingat. Nah, motivasi Lot berpisah dengan Abraham, jadi Abraham suruh pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lot melihat ke arah timur, ke lembah Yordan, tanah yang sangat subur dan indah yang secara manusia cukup menjanjikan masa depannya. Oke, biasanya kan anak-anak, kalau anak muda tamat dari Unclub contohnya gitu ya, seperti saya dulu, lihat-lihat, mana ini tempat yang bagus ini. Oh, di zaman kami, Bontang, Timika, Jakarta, gitu ya contoh ya. Jadi melihat prospek kemana saya mau pergi, itu yang dilakukan oleh Lot di sini. Jadi ketika dia lihat tanah di seberang Yordan daerah timur, kesanalah dia pergi. Tanpa menyadari daerah kemana dia pergi ini adalah daerah yang jahat. Penduduknya adalah penduduk yang berdosa, seperti ayat 13 di sana, sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu kita akan dapatkan memang gambaran tentang Sodom dan Gomora di cerita istri Lot. Saudara masih ingat itu kan? Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah Lot pada akhirnya menikahi istri dari Sodom dan Gomora. Salah satu gadis di sana yang adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara lihat, apa nasib akhir dari Lot ketika memilih untuk menikahi gadis ini. Ketika malaikat datang mengamarkan Lot akan kebinasaan Sodom dan Gomora, Lot menunda-nunda. Dia seperti enggan meninggalkan Sodom dan Gomora. Dari mana ini, spirit ini Lot dapatkan? Teman-teman bisa bacakan itu kutipannya, ceritanya detail di buku Para Nabi dan Bapa, cerita tentang Lot, Abraham dan Lot di sana. Ellen White menyatakan bahwa Lot terpengaruh oleh karena menikahi istri dari Sodom dan Gomora. Apa akhir pernikahan mereka? Lot harus kehilangan seluruh hartanya. Mari saya malah sebelum kehancuran Sodom dan Gomora, kehidupan Lot ini syarat dengan pergumulan, bisa saya katakan demikian. Contohnya dalam Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-12. Di Kejadian 14 ini terjadi peperangan antara beberapa raja, lalu akibatnya salah satu dampak yaitu Lot disandra. Saya bacakan Kejadian 14 ayat 12, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Ini penting ini. Musa bilang karena Lot diam di Sodom. Abraham memilih diam dekat dengan Tuhan. Saudara ingat baik-baik, Abraham tidak memilih. Tuhan yang pilih baginya mau kemana. Saudara baca Kejadian 13. Lot yang pilih, oke, saya pilih ke kiri, ke timur. Karena dia lihat indah. Lalu setelah Lot pilih, Tuhan baru bilang, Abraham, ini Tuhan Anda punya. Jadi Abraham tidak memilih kemana dia pergi. Jadi dari dua cerita ini kita dapatkan prinsipnya adalah, kalau kita memilih pasangan hidup dari golongan mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menuruti hukum-hukum Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, kehidupan dari pernikahan itu akan berakhir tragis. Sudah tahu cerita
akhir cerita dari Lot. Nah, sekarang kita pindah cepat-cepat kepada kisah yang berikut, yaitu dalam Kejadian 16, Abraham dan Hagar. Oleh karena kekurangan iman Abraham, memang Abraham adalah bapak orang beriman, tapi dalam cerita hidupnya dia berdusta 2 kali, kemudian imannya juga up and down, meski pada akhirnya dia imannya bertumbuh setelah Ishak anaknya lahir. Tapi sebelum itu, menanti cukup lama anak tidak lahir, akhirnya dia tergoda tergoda untuk menikahi Hagar, seorang Mesir. Nah, kembali, saya tidak punya waktu untuk menceritakan detail, teman-teman boleh dapatkan referensi ini dari kitab Para Nabi dan Bapa, kemudian juga Spirit of Prophecy, jilid 1, sudah bisa dapatkan cerita detail di sana. Tapi yang versi singkatnya adalah pernikahan Abraham dengan Hagar menghasilkan Ismail, dan pengaruh Hagar yang sangat kuat membuat Ismail memiliki karakter yang berbeda dengan Ishak nantinya. Lalu berakhir kepada pengusiran, dan kita tidak dengarkan lagi for the rest of the story in the book of Genesis, mereka tidak lagi disebut, hilang entah kemana. Dan lihat itu akibat menikahi istri yang yang tidak seiman. Akhirnya hidup Abraham bertahun-tahun diwarnai dengan kesusahan, penderitaan oleh karena Hagar yang ia nikahi. Kita teruskan cerita tentang Ishak. Belajar dari pengalaman, akhirnya Abraham, saudara, pergi ke kisah berikutnya, yaitu dalam Kejadian pasal 24, belajar dari pengalaman Hagar, akhirnya Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak dari keturunan yang benar. Ini adalah keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh Abraham. Saya mungkin bacakan satu kutipan kepada saudara, karena saya pikir ini penting. Kutipan tentang Abraham memilih istri bagi Ishak. Abraham telah mengamat-amati akibat daripada kawin campur atau pernikahan campur antara mereka yang takut akan Tuhan dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. By the way, kutipan ini dari Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 175, paragraf kedua. Sekali lagi, Abraham telah mengamat-amati akibat dari kawin campur antara mereka yang takut akan Tuhan dengan mereka yang tidak takut akan Dia. Semenjak zaman Kain, sudah lihat itu, semenjak zaman Kain, kita sudah lihat tadi, sampai kepada zamannya, akibat daripada pernikahannya dengan Hagar dan perkawinan Ismail dan juga Lot ada di hadapan matanya. Kurang iman di pihak Abraham dan Sarah telah mengakibatkan lahirnya Ismail. Lalu dengarkan ini, perpaduan antara benih yang benar dengan yang tidak beribadah. Pengaruh bapa terhadap anaknya dihapuskan oleh pengaruh kaum keluarga ibunya yang menyembah berhala dan oleh hubungan Ismail dengan istri-istrinya yang kafir. Sudah dengarkan kutipan ini? Jadi sangat penting bagi kita untuk mengconsider teman untuk masa depan kita, baik dari sekarang teman bergaul. Do not get me wrong though. Jangan salah mengerti maksudnya, yaitu saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang di luar gereja. Kita justru harus bergaul dengan mereka dalam tanda petik, dalam konsep bergaul teman, yaitu untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Tapi bergaul untuk memilih teman hidup kemudian sangat berbahaya bila kita keluar. Kayak itu yang mungkin yang saya maksudkan. Nah, pada sisa pembahasan waktu yang ada, saya ingin membahas cerita yang sangat menarik
karena syarat dengan drama. Ini kalau bikin drama ini bisa jadi drama yang menarik ini ceritanya, yaitu di Kejadian pasal 34, kisah tentang Dina dan Sikem. Ini syarat dengan drama lah ya, saya katakan begitu ya. Di Kejadian pasal 34, Dina ini adalah amaran bagi gadis-gadis dalam gereja ini untuk tidak mengikuti Dina. Mari kita pergi ke Kejadian 34. Ya, teman-teman, ikuti saya buka Alkitab ke Kejadian pasal 34. Sekarang mari kita baca ayat 1. Mungkin ada yang bisa volunteer. Kita mulai baca ayat 1 Kejadian 34. Boleh ada teman-teman yang lain mungkin? Kejadian 34 ayat 1, Pendeta? Yes, 34 ayat 1. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Oke. Perhatikan ini Dina ini. Nah, Dina disebutkan di sini pergi mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Kalau mungkin ada yang bisa cepat-cepat buka terjemahan bahasa Inggrisnya, New King James Version atau apa saja, karena akan lebih jelas saya melihat satu kata yang penting yang tidak ada dalam bahasa Indonesia tapi ada dalam bahasa Inggris. Saya mungkin bacakan saja ya. Kejadian 34 ayat 1 dari New King James Version berkata begini. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had born to Jacob, lalu dengarkan ini, went out to see the daughters of the land. Jadi ada kata to see. Nah, kenapa ini penting? Kata to see ini tidak ada di terjemahan bahasa Indonesia. Di terjemahan bahasa Indonesia menggunakan mengunjungi perempuan-perempuan di kota itu. Tapi to see di sini sangat krusial di cerita ini karena menceritakan, menerangkan behavior dari Dina. Apa motivasinya mengunjungi perempuan-perempuan di kota itu? Apa motivasinya? Ternyata kata to see ini korespon dia berhubungan dengan reaksi dari Sikem di ayat 2. Ada yang boleh baca kepada saya ayat 2, please? NKJV, sir. Yeah, any translation is fine. When Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her and lay with her and violated with her. Oke, jadi kita dapatkan di sana Dina went out to see. Kemudian di ayat 2, Sikem saw her. Nah, see and saw ini adalah dua kata yang akar katanya sama, korespon satu dengan yang lain. Apa indikasinya adalah Dina memiliki kebiasaan, jadi dia keluar ini bukan cuma sekedar keluar. Oke? Bukan hanya mengunjungi perempuan-perempuan. Dina di kisah ini adalah sengaja keluar supaya terlihat. Jadi bahasa Manado bilang, ini memang piba jual diri dia. Gitu ya. Supaya dia dilihat oleh orang lain. Itu sebabnya di ayat 2, Sikem saw her. Mengapa Sikem tidak lihat gadis-gadis yang lain di situ yang ada di kota itu? Hanya melihat Dina secara spesifik. Karena memang Dina membuat dirinya supaya terlihat, memang sengaja supaya terlihat. Jadi Dina melepaskan diri, ini kalau saudara buat kalkulasi, umur Dina kurang lebih 15 tahun ketika dia melakukan ini, dalam kisah ini. Jadi masih remaja. Jadi masih di bawah pengaruh orang tua, tanggung jawab orang tua. Tapi dia mencoba melepaskan diri dari pengaruh orang tua, ingin bebas, lalu membiarkan dirinya sengaja supaya terlihat oleh laki-laki di luar yang ada tinggal di Kanaan waktu itu. Jangan lupa Yakub memang beresiko membawa keluarganya tinggal di dekat lingkungan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan.
Akibatnya kepada anaknya Dina terlihat oleh laki-laki yang tidak takut akan Tuhan lalu memperkosa Dina. Nah, cerita berlanjut bahwa sudah lihat ini akibat memilih untuk menempatkan dirinya pada resiko supaya bergaul dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, resikonya akibatnya sangat fatal di cerita ini. Cerita ini berakhir, mari saya teruskan mungkin ya. Jadi ini terdengar kepada Simeon dan Lewi. Kenapa Simeon dan Lewi sangat concern? Karena Dina adalah saudara mereka dari papa dan mama yang sama. Ingat Yakub punya beberapa istri. Jadi ini Simeon dan Lewi yang adalah pemeran utama pembunuhan di pasal ini adalah saudara kandung dari satu mama, satu papa dengan Dina. Yang lain, Yusuf itu datang dan Benyamin datang dari mama dan papa yang sama tapi mama yang lain. Oke? Jadi terdengarlah ini kepada Simeon dan Lewi. Mereka menjadi marah karena adik mereka ini diperlakukan dengan tidak pantas. Kita baca itu ayat itu di pasalnya yang ayatnya yang ke-7. Sementara itu anak-anak Yakub ini Simeon dan Lewi ini pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian tidak patut dilakukan. Cerita berlanjut, akhirnya persekongkolan antara Simeon dan Lewi pun terjadi. Mereka sepakat menipu Sikem supaya dapat membunuh mereka, membalaskan dendam dari mereka. Jadi ini cerita ini, saudara, ini cerita yang abu-abu. Semuanya karena mengapa abu-abu? Karena Simeon dan Lewi melakukan kejahatan atas nama agama, yaitu menawarkan Sikem, oke, kamu boleh menikahi adik kami, Dina, tapi kamu harus disunat. Karena kalau tidak disunat, kamu tidak boleh bergabung dengan keluarga kami. Jadi terlihat Simeon dan Sikem ini membela keyakinan mereka, tapi di balik niat ini terselubung niat pembunuhan. Abu-abu ini, saudara. Di sisi lain, Sikem yang telah buat noda, ingin memperbaiki noda yang dia buat dengan menawarkan tanggung jawab, memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab untuk, oke, saya nikahi sajalah kalau begitu, Dina. Tapi motivasi dari Sikem sudah akan dapatkan di ayatnya yang mulai dari ayat 20 dan seterusnya, yaitu motivasi bisnis supaya mereka boleh dapat harta lebih dari Yakub. Nah, jadi ini sangat complicated cerita ini. Saya tidak bisa detail karena nanti waktu saya habis di sini. Tapi singkatnya adalah keputusan Dina di atas di ayat 1, yaitu ingin mengekspos dirinya kepada mereka yang tidak takut akan Tuhan, berakibat yang sangat fatal, yaitu pembunuhan seluruh kota. Saudara lihat itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, mungkin referensi yang terakhir yang saya bisa sampaikan adalah larangan Tuhan untuk tidak memilih pasangan hidup dari keturunan yang tidak takut akan Tuhan terus berlanjut sampai kepada zaman nabi-nabi. Saudara bisa baca referensi terakhir, yaitu Esra pasal 9 ayat 1-2. Ini ayat terakhir kita, kemudian saya akan berhenti di sana. Boleh ada yang baca Nehemia pasal 9 ayat 1-2. Ada teman-teman yang bisa volunteer, Nehemia pasal 9, Esra pasal 9 ayat 1-2. Esra 9 ayat 1 dan 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Farisi, orang Yebus, orang Amon,
orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Ayat 2, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Saudara lihat sampai kepada zaman Nehemia dan Esra, praktek ini memilukan hati Esra dan Nehemia dan memilukan hati Tuhan. Saya bacakan kepada saudara-saudara, teman-teman semuanya, 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu sebabnya judul kita hari ini adalah hitam putih. Hitam tidak akan pernah menjadi bagian dari putih. Demikian pula sebaliknya, putih tidak akan pernah menjadi bagian dari hitam. Dan bila mana saudara ingin melihat ke depan kepada kedatangan Tuhan, pekabaran 3 malaikat adalah menyangkut memilih kepada siapa kita berada. Pihak siapa kita berada? Apakah pihak Tuhan atau pihak setan? Dan pilihan kita ini akan sangat bergantung, khususnya bagi orang-orang muda, sangat bergantung, ditentukan oleh pasangan siapa yang saudara pilih. Kalau saudara memilih pasangan yang takut akan Tuhan, maka kehidupan saudara akan disiapkan untuk masa depan, memilih untuk berada di pihak Tuhan. Ketika krisis akan terjadi di akhir zaman, saudara akan tetap berada di dalam pilihan yang benar. Semoga pelajaran ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang belum menikah ataupun yang sudah menikah untuk tetap setia mencari Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Bagi teman-teman semua partisipan yang telah bergabung, jika memiliki pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini, dipersilakan. Oke, di sini ada pertanyaan Pendeta. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa itu adalah pasangan yang tepat ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang terlihat baik? Mungkin jawaban saya adalah diklarifikasikan dulu itu. Yang terlihat baik itu seperti apa maksudnya. Jadi bagi yang menanyakan, apa maksudnya yang terlihat baik ini? Oke, sambil menunggu klarifikasi dari pertanyaan sebelumnya. Oh, baik, lanjut, mungkin saya teruskan saja sedikit, mungkin bisa menolong. Jadi garisnya sangat jelas di sini. Sangat mudah bagi kita, tidak sulit untuk menentukan, menjawabnya atau melihat kriterianya. Karena kalau orang muda dulu ya, saya juga dulu waktu ingin cari pacar gitu, mau yang cantik atau mungkin yang rambut panjang atau hidung mancung atau macam-macam. Oke, mungkin ada kriteria itu. Oke, go ahead, silakan. Kalau kriteria itu yang menjadi pilihan saudara tidak apa-apa. Tapi yang paling mendasar ketika tiba pada penentuan pilihan akhir pasangan hidup, pilihan mendasar adalah pilihlah pasangan yang takut akan Tuhan. Dari keturunan yang takut akan Tuhan. Atau paling tidak, pasangan orang tersebut, individu tersebut adalah orang yang setia, yang takut akan Tuhan. Karena orang ini akan menjadi berkat dalam rumah tangga. Tapi bila mana kita memilih yang lain, kita gambling.
cinta tidak segala-galanya. Nah, saya lupa tadi mention tentang Ishak. Saudara, Ishak ketika dipilihkan istri, mereka tidak pernah ketemu. Tapi Abraham yang memilih, lalu diizinkan oleh Nahor. Jadi kemudian keturunan Nahor maksudnya, akhirnya mereka sama-sama menikah. Oke? Jadi lalu Ellen White bilang, ini idealnya memang sampai hari ini orang-orang tua seharusnya mengikuti apa yang Abraham lakukan. Well, kita tidak hidup lagi di zaman Siti Nurbaya katanya gitu kan. Tapi paling tidak pedomannya adalah sangat jelas, tidak sulit kita lihat adalah yang takut akan Tuhan. Kalau soal terlihat dua-dua setia, well, jangan kawin dua-dua katanya. Pilih jo satu. Kalau dua-dua setia pada Tuhan, ya pilih jo itu satu. Mungkin suten anak, oke, sut. Oke, ini setia A, si B. Karena dua-dua setia kepada Tuhan, I don't know which one. Maka mungkin ya doakan, lalu karena jangan sampai saudara pacaran sekalian dua, gitu ya. Jadi pilihlah salah satu dan lupakan yang lain. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pendeta. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, tadi dikatakan sehubungan dengan memilih pasangan hidup, tadi dikatakan bahwa tidak boleh memilih pasangan yang tidak mengenal Allah. Bukan Advent maksudnya di sini. Bagaimana kalau orang itu bukan Advent, tapi dia percaya Tuhan dan mau setia kepada Tuhan? Dan selanjutnya, dan bolehkah kita melanjutkan hubungan itu ke jenjang yang lebih serius dengan membuat pasangan hidup itu setia kepada Tuhan? Ya, ada banyak kasus yang terjadi di rumah tangga di mana apakah laki-laki dan perempuan mereka courting someone from outside the church. Jadi mereka punya pasangan atau pacar yang tidak Advent, tapi suka masuk gereja, kan? Selama memang bagi saya jujurnya agak berisiko memang, tapi kalau saudara melihat bahwa perempuan ini tulus, jangan sampai ketaatannya beribadah karena kecintaan bukan kepada Tuhan, tapi karena si pacar, ini yang perlu dianalisa oleh seseorang lebih dahulu. Jadi, anjuran saya adalah, masukan saya adalah, berilah masa waktu untuk mengetes kesetiaan ini. Jadi jangan karena terpikat oleh mungkin harta, kecantikan, dan lain sebagainya yang eksternal, attraction dari si pasangan ini yang membutakan mata saudara. Oh, okay, I know him for 2 months. She's good. She agreed to come to the church with me. Masuk gereja 2 bulan, 3 bulan. Oh, enough. Okay, dia bolehlah dia masuk gereja. Oh, boleh. Bagi saya, berikanlah waktu, cukup waktu baginya untuk menunjukkan kecintaannya bukan kepada saudara. Buktikan kecintaannya kepada Tuhan lewat menuruti, mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau itu terlihat, barulah saudara boleh diyakinkan bahwa dia adalah orang yang tepat bagi saudara. Terima kasih banyak, Pendeta, untuk jawabannya. Ini juga masih ada pertanyaan. Sangat menarik ya pembahasan ini. Di sini pertanyaannya, apakah satu agama itu sama dengan satu iman? Apakah pacaran itu Alkitabiah? Apakah pacaran itu Alkitabiah? Itu jawabannya, pertanyaannya. Ada yang satu lagi, apakah satu agama itu sama dengan satu iman? Itu pertama. Yang kedua, apakah pacaran itu Alkitabiah?
jawaban untuk pertanyaan pertama, apakah satu iman namanya satu agama? Bisa ya, bisa tidak. Iyanya adalah kalau kan kita ini bicara Kristen, gitu ya. Kristen kan banyak, ya. Ada Kristen yang secara fundamental berbeda dengan kita. Jadi itu dikonsider juga harus perlu dipertimbangkan juga. Contohnya dua-duanya Kristen, tapi apa namanya ya, tidak Advent ya, tidak Advent katakanlah begitu ya terus terang. Nah, jangan sampai, tapi jangan begini, jangan salah mengerti saya karena terlihat seperti strict harus Advent, oke? Karena memang itulah yang dari zaman ke zaman akan terlihat aneh memang bagi mereka yang ingin berkompromi, tapi bagi mereka yang mau setia dan takut akan Tuhan, ini akan menjadi syarat mutlak. Okay? Karena sangat menentukan kebahagiaan saudara di pernikahan nanti. Memang oleh karena dosa kita ini sudah sangat komplikasi. Ada juga orang berargumentasi, pendeta ada kan keluarga yang beda agama malah, tapi hidup mereka, keluarga mereka terlihat aman-aman. Well, you don't know inside. Kita hanya lihat dari luar. Kemudian ada juga berargumentasi, ya pendeta kan ada yang juga menikah dengan non-Advent, lalu masuk Advent, hidup mereka juga setia. We don't know exactly what happened. Okay? Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Kita tidak tahu apakah si suami mampu mengendalikan istri untuk bangun pagi worship. Apakah si istri ini mengikuti apa yang keinginan suami dalam hal takut akan Tuhan? Kita tidak tahu. Hanya terlihat di luar rumah mereka bersama-sama. We don't know. Oke, jadi detail dalam keluarga kita tidak tahu. Nah, supaya meminimais konflik dalam keluarga yang sangat fundamental ini, maka adalah sangat aman bagi kita untuk mencari pasangan yang memiliki keyakinan yang sama, ketaatan yang sama, dan kecintaan kepada Tuhan yang sama. Karena saudara bisa berargumentasi apa saja di luar tentang ada yang bahagia dengan pernikahan dengan yang tidak Advent. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pergumulan si suami kalau suami Advent atau saudara, saya selama jadi pendeta, saya banyak mendapatkan ketika melawat anggota-anggota yang tidak datang ke gereja lagi, penyebab dari antara mereka ini adalah karena pasangan yang tidak setia. Oke? Karena menikahi pasangan yang tidak setia, akhirnya si pasangan tidak ke gereja, yang si pasangan akhirnya ikut pasangan yang lain, tidak jadi ke gereja, dan lain sebagainya. Ada yang lain, dua-duanya masuk gereja. Kemudian saya lawat, bagaimana? Terdapatlah pengeluhan, si suami ini begini, nggak mau worship, dan lain-lain. Suruh baca Alkitab, tidak mau, dan lain-lain. Terlihat di luar bersama-sama, senyum, bahagia terlihat di luar, tapi we don't know inside. Kita tidak tahu konflik di dalam keluarga ini, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, yaitu kebenaran dan kepalsuan tidak akan hidup berdampingan dengan baik di satu tempat. Itu yang pasti. Oke, mungkin itu komentar saya. Ini masih ada pertanyaan lagi, pendeta. Oke. Yang pertama, umpamanya wanita setia dan pria tidak setia, tapi Advent juga, pria ini katakan dia akan berubah pada saat menikah. Menurut pendeta, apakah itu bisa dipercaya? Bisa. Oke, mari kita relax ya. Saya ingin saudara senyum-senyum dulu sedikit. Karena memang ini pembahasan untuk kita orang muda. Kan? Ini mirip-mirip dengan yang tadi sebenarnya ini. Oke. Terlihat. Makanya saya bilang, berilah waktu kepadanya. Kalau memang saudara cinta kepadanya, berilah dia waktu. Oke, jangan jadi seperti Adam, saudara. Adam itu
cintanya kepada Hawa melebihi Tuhan. Akhirnya dia rela makan karena cintanya kepada Hawa sangat besar, melebihi cintanya kepada Tuhan. Jadi saudara mesti lihat dulu pasangan ini, dia masuk gereja karena kita ada di gereja, atau dia masuk gereja karena yang dia cinta sama Tuhan. Dia ingin setia kepada Tuhan. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Kalau dia cinta sama Tuhan, dia juga akan cinta tulus kepada saudara. Tapi kalau dia cuma cinta saudara, tapi tidak mencintai Tuhannya, saudara, maka ketika menikah, dia akan memilih saudara gantinya Tuhannya, saudara. Itu yang kita harus waspadai. Oke, terima kasih Pendeta. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya bacakan yang selanjutnya. Oke, silakan. Oke. Menurut Pendeta, apakah karakter pasangan kita ketika pacaran bisa berubah ketika sudah berkeluarga nanti atau bisa jadi tidak berubah, Pendeta? Masih mirip seperti yang tadi ya pertanyaannya. Iya, saya lihat di sini tadi ada teman saya, senior saya di Unclub, dosen, yaitu Pendeta Brother Douglas Sepang. Dia juga senang dengan topik-topik seperti ini. Dia banyak pengalaman seperti begini. Mungkin kita bisa referensi ke beliau juga nanti. Tapi oke, mengomentari hal tersebut adalah apa kok tadi pertanyaan ulang? Aduh, so tua ini sayang. Ulang bilang apa kok itu pertanyaan tadi? Oke. Menurut Pendeta, apakah karakter pasangan kita ketika pacaran bisa berubah ketika sudah berkeluarga nanti atau bisa jadi tidak berubah? Satu hal yang jelas, karakter tidak berubah dalam waktu 1, 2, 3, 4 tahun. Perubahan karakter terjadi karena repetition, karena tindakan yang diulang-ulangi setiap saat itu akan menjadi habit, kemudian akan menjadi behavior. Nah, siklus ini tidak terjadi dalam 1 minggu proses, atau 1 tahun proses, atau 3-4 tahun. Jadi di atas 5 tahun proses, dia bisa terjadi perubahan karakter. Either baik atau jahat. Nah, bagi teman-teman yang pacaran, saya dulu pacaran gitu kan, dua-duanya, apa si cowok atau si cewek, ketika masa pacaran sudah pasti menyembunyikan hanya menampilkan yang manis-manis saja di depan. Istilah orang muda itu gombal, gitu ya. Jadi yang gombal-gombal aja yang ditunjukkan, kebanyakan. Gitu ya. Ada juga yang sejak dari pacaran memang dia bilang, oke, kita coba gini, karena mulia kita ya, coba gini kita. Gitu. Tapi apakah akan berubah? Boleh jadi. Dan perubahan itu sangat besar ditentukan oleh apa yang terjadi di keluarga. Perubahan itu terjadi sangat besar ditentukan oleh 2 faktor. Pertama adalah hubungan saudara, antara hubungan si orang itu dengan Tuhan, dan apa yang terjadi dalam keluarga. Mungkin dan faktor lain yang menunjang perubahan itu adalah komunitas di mana dia ada. Saya kasih contoh. Ipar dari kakak yang paling tua saya, ketika menikahi kakak saya, dia tidak Advent. Karakternya cukup keras. Malah suka memukuli kakak saya, sampai waktu ini terjadi ketika saya masih SMA. Sampai-sampai saya dengan kakak saya yang tua 1 bilang, oke, kalau dia pulang rumah karena dia pukul-pukul turun 2 PKK, kalau dia balik di rumah, sekarang giliran turun 2 ajar dulu pada dia. Jadi turun 2 ini kakak adik ini mau bicara rencana pukul ini ipar. Itu dulu. Tapi kesetiaan yang ditunjukkan oleh kakak saya kepada Tuhan, berusaha dia setia kepada Tuhan, saya bilang, setialah kepada Tuhan, itu akan mengubah istri suamimu. Sekarang, sang suami ditunjang oleh komunitas di mana mereka tinggal, yaitu komunitas yang setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Akhirnya, perlahan-lahan setelah sekian tahun, sang suami sekarang menjadi seorang diakon. Kemudian
setia dalam penginjilan. Kalau itu menjawab yang tadi, meski di awal ketika kakak saya ini menikahi beliau, belum tahu ini prinsip ini. Jadi start awalnya tidak ideal. Tapi memang Tuhan bisa merubahnya. Hanya saja, saudara, kita tidak tahu perjalanan masing-masing. Bisa saja kakak saya berakhir pernikahannya seperti itu, tapi boleh jadi kisah saudara akan berbeda. We don't know. Jadi artinya kita gambling kalau mau start seperti start yang dimiliki oleh kakak saya ini. Oke, Pendeta, terima kasih banyak. Kayaknya yang tadi bertanya bisa ini ya, ngerti ya jawaban tadi yang diberikan Pendeta. Nah, di sini juga Pendeta masih banyak list pertanyaan. Masih bisa kan Pendeta? Sangat menarik ternyata ini pembahasannya buat anak muda ya. Oke, ini sangat antusias pertanyaannya. Oke, saya bacakan ya. Ini apa pandangan Alkitabiah mengenai kodrat laki-laki yang harus mendekati perempuan? Apakah perempuan boleh mendekati duluan? Kuda cari rumput atau rumput cari kuda, gini itu maksudnya ya? Boleh enggak iya, kuda? Sepertinya seperti itu. Baik. Itu tidak ada problem, saudara. Jadi prinsip yang saya sampaikan di sini adalah prinsip kriteria memilih. Soal bagaimana metode memilih, it's up to you. Karena kalau, mamanya ini contoh ya, siapa ini moderator nama Kote? Nona, siapa Kote nama? Sharon. Sarah, katakanlah Sarah. Sharon. Oh, Sharon, oke. Katakanlah Sharon suka sama si A, katakan. Tapi ini si A ini, rupa lama dia mau tanya. Nggak apa-apa didahului, nggak. Itu tidak menyalahi prinsip Alkitab. Itu jawaban singkat saya. Begitu pula sebaliknya. Yang menyalahi prinsip Alkitab adalah apa yang saya presentasikan tadi. Terima kasih Pendeta. Ini buat cewek-cewek boleh ternyata duluan ya. Jangan gengsi. Iya, boleh. Silakan aja. Kalau lama-lama si cowok pelang dia, jangan sampai kehilangan ya, saudara. Cewek-cewek aja yang tanya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, siap Pendeta. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Oke, bagaimana bisa kalau pacaran dengan orang yang tidak seiman, tapi pada akhirnya dia menerima Kristus? Ini masih mirip dengan yang tadi. Iya, mirip-mirip aja dengan yang tadi prinsipnya ya. Jadi, saya ulang lagi. Memang gambling bagi saudara yang sudah terlanjur memiliki pasangan yang tidak seiman, itu gambling, saudara. Yang artinya 50-50 peluangnya. Keluarga saudara akan bahagia atau keluarga saudara tidak akan bahagia oleh karena perbedaan ini. 50-50. Bisa saja berakhir happy ending atau bad ending. We don't know. Nah, supaya menghindari ini lebih baik dari startnya memang sudah bisa dipastikan. Memang tidak menjamin juga kebahagiaan dari kalau kan ada yang berkomentasi belum tentu juga kan bahagia, ada juga kok pasangan Advent dua-dua Advent setia tiba-tiba cerai, ada juga terjadi. Tapi faktor ini adalah faktor X di luar dari prinsip yang tadi. Kita tidak bisa kontrol ini. Jadi ada faktor yang lain yang men-trigger itu problem. Tapi dari perspektif keyakinan sudah pasti mereka sama. Mungkin perspektif menyebabkan masalah mungkin harta, mungkin saja. Atau problem yang lain. Bisa saja terjadi, we don't know. Tapi prinsip ini harus tetap ada di sana. Tidak boleh tidak ada. Gitu. Oke, terima kasih Pendeta. Kalau tadi ada yang bertanya soal apakah pacaran itu Alkitabiah, dan sekarang ada yang bertanya juga apakah jodoh itu Alkitabiah? Oh iya, Tuhan bilang beranak cucu lah, penuhilah bumi. Bagaimana mau beranak cucu kalau nggak mau nggak mau kawin? Oke, terima kasih sangat jelas Pendeta. Selanjutnya
Nah, apakah karakteristik atau kekurangan yang tidak bisa ditolerir dari pasangan? Bagi saya, kalau umpamanya saudara punya, teman-teman punya, katakanlah 7 kriteria calon pasangan saya. Taruhlah yang pertama itu kecintaan kepada Tuhan. Itu yang paling top. Nomor 2, 3, 4 itu saudara mau taruh sampai 100 le, bahasanya I don't care gitu ya. Tapi yang nomor 1 haruslah yang prinsip yang saya presentasikan. Itu yang kriteria yang lain, go ahead, silakan ditambahkan. Cantik, rambut panjang, mesti suka membaca, mesti jago main nyanyi, mesti guru sekolah sahabat, mesti tahu main piano, atau mesti ada pekerjaan, mesti dari orang Minahasa, atau mesti dari Jawa, mesti dari, silakan ditambah. Itu bisa ditambah jadi panjang. Tapi nomor 1 harus prinsipnya adalah apa yang saya presentasikan. Oke, Pendeta. Sangat jelas. Ini tadi kan ada yang bertanya pacaran itu apakah Alkitabiah? Tadi ada beberapa yang belum dengar jawabannya, Pendeta. Boleh. Oh iya, jadi jawabannya yes, gitu. Iya ya, berarti pacaran jodoh itu Alkitabiah. Iya. Oke. Selanjutnya, Pendeta, ini lanjutan dari tadi yang apakah jodoh itu Alkitabiah, ini lanjutannya. Jika yang menjodohkan itu orang tua, tapi kita tidak mau, berarti kita tidak menghormati orang tua. Problemnya mungkin kalau dilihat dari cerita Ishak begitu ya. Ingat Ishak, saudara, 2 ujian iman yang bisa saya katakan yang dominan dalam hidupnya. Pertama, ketika ia harus dipersembahkan oleh Abraham. Ingat waktu Ishak mau dipersembahkan kepada Abraham, dia bukan anak kecil, dia sudah remaja waktu itu. Dia punya cukup kekuatan untuk memberontak, melepaskan diri ketika Abraham ikat dia. Tapi Ishak memilih untuk patuh, diam, tanpa berkomplain kepada papanya. Nanti memang ada pembahasan lain, kita dapati Ishak ini adalah prefigure, atau menggambarkan diri Yesus, adalah lambang simbol dari Yesus. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian menentukan istri baginya. Saudara baca referensi dari tulisan pena inspirasi Roh Nubuat di buku Para Nabi dan Bapa tentang pernikahan dari Ishak. Ishak memberikan 100% kepada orang tuanya untuk memang memilih. Dan Ellen White malah bilang, ini seharusnya harus tetap berlanjut sampai generasi sekarang. Tapi karena dosa sudah sangat complicated, ini lama-lama mengalami perubahan. Menjawab pertanyaan itu, mungkin problemnya adalah pada kita anak. Memang sangat sulit ya bagi saya. Gampang saja bagi saya katakan, oke, mana-mana jo papa, mesti kita suka. Terlihat sangat gampang mengatakan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi kalau bilang, bagaimana kalau kita nggak suka papa pilihan? Well, diskusikanlah itu dengan orang tua. Kalau saya sebagai orang tua, saya rela mendiskusikan dengan anak mana yang dia mau. Kalau si A yang dia mau, saya tidak akan paksakan. Kalau si B yang dia suka, saya akan support. Tapi saya tidak akan berkompromi dengan prinsip. Tahukah, ini mungkin saya share sedikit. Setiap pagi, petang, yang saya sampaikan kepada anak saya adalah prinsip ini. Your friend must be Adventist. Itu saya ulang-ulang tiap pagi petang kepada anak-anak saya. Setiap hari. Supaya mereka ingat, ketika tiba pada pemilihan pasangan hidup, mereka harus cari pasangan yang setia kepada Tuhan.
harapan saya, pilihan ada pada mereka. Jadi kalau menjawab yang tadi, kalau si A, papa bilang, oke, kawin dengan anak yang ini. Karena papa tahu dia orang tua, ada orang lihat keluarga baik-baik. Mungkin Anda tidak suka. Oke, komunikasikanlah itu dengan orang tua. Mungkin orang tua bisa memilih yang lain. Bagi orang tua yang baik, mereka akan suka berdiskusi dengan anak. Tapi kalau orang tua tidak bisa berdiskusi, I cannot help with that. Itu mungkin komentar saya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Sudah sangat jelas ya. Yang bertanya mungkin bisa introspeksi atau tidak apa-apa buat konsultasi dengan orang tua mengenai hal itu ya. Oke. Jadi harus terbuka hubungan orang tua dengan anak dalam masalah satu ini. Jadi orang tua bagi pihak anak adalah jangan pacaran backstreet, jangan pacaran di belakang-belakang tanpa ada orang tua tahu. Carilah dukungan orang tua ketika saudara ingin mulai pacaran. Perkenalkan dia, siapa mereka, jelaskan siapa pacar saudara, supaya ini mendapatkan dukungan dari orang tua. Diskusikan sejak awal. Jangan nanti setelah sesuatu terjadi, baru bilang, aduh papa, apa ini sudah salah kita ini, dan lain-lain sebagainya. Baru orang tua tahu, itu memang kesalahan kita. Tapi kalau dari sejak awal kita komunikasikan dengan orang tua, maka saudara, saya bisa pastikan akan mendapatkan dukungan. Kalau sejak awal orang tua tidak restui, saudara masih punya waktu, belum terlalu sayang, boleh kasih tinggal, pilih yang lain. Karena sudah dari awal, baru pendekatan saudara terbuka dengan orang tua, akan sangat baik. Supaya ketika orang tua bilang cari jodoh lain. Tidak akan terlalu sakit bagi saudara untuk pindah ke lain hati, karena itu belum 100% saudara kasih itu hati pada itu orang itu. Sudah ditangkap saya? Jadi sejak dari awal, seharusnya hubungan saudara dengan orang tua sudah harus terbuka tentang siapa pasangan saudara. Baik, terima kasih Pendeta. Sebenarnya Pendeta kita harusnya selesai jam 18.30, jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Tapi masih bisa satu pertanyaan lagi Pendeta? Atau? Oke, satu pertanyaan terakhir. Baik, ini ada pernyataan dulu. Pendeta, saya sudah menikah 1 tahun dengan istri saya. Awalnya kita pacaran 2 tahun dan saling terbuka satu dengan yang lain, termasuk saling menerima kelemahan. Di sisi lain, kita adalah Advent hari ke-7 dan kita rajin pelayanan. Jadi sama-sama rajin pelayanan. Namun setelah menikah, sifat egoisnya dan sensitif semakin menjadi. Padahal komitmen awalnya dia berjanji akan berusaha merubah karakternya yang egois itu untuk jadi lebih rendah hati. Tapi yang terjadi, dia semakin tertutup kepada saya dan malahan lebih dekat dengan sahabatnya. Apa yang harus saya lakukan Pendeta? Jadi di sini kasusnya dia lebih terbuka dengan sahabatnya daripada dengan pasangannya. Mohon Pendeta. Silakan. Ini saya terlihat seperti jadi konselor ini. Seperti ahli menyelesaikan masalah, padahal tidak. Oke. Saya bisa berkomentar dari sisi pastoral saya, okay? Dari sisi Alkitab dan pastoral ministry saya. Tapi dari soal teknis, apa yang terjadi di internal itu, I don't know. Kecuali mereka konseling, bertatap muka, baru bisa saya tahu exactly what happened. Setelah menikah setahun, kemudian jadi berubah, gitu ya. Ini prinsip yang utama yang saya perkenalkan kepada saudara-saudara. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan mencintai pasangan apapun dia. Saya dengan istri, kalau bilang tidak sependapat, kami menikah sudah mau 17 tahun. Kalau mau dihitung berapa kali orang baru bilang baklai dalam arti berselisih, berbeda pendapat,
Satu buku kalau mau tulisnya mau cukup. Terlalu banyak. Tapi itu tidak merubah komitmen kami untuk mencintai satu dengan yang lain. Salah paham bisa terjadi. Tapi dasar fondasi keluarga yaitu cinta akan Allah dan cinta kepada sesama akan mengikat semua problem-problem ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, karena begini saudara, setia kepada Tuhan tidak dibuktikan ketika saudara berkhotbah seperti ini. Oh, karena saya ini melayani berarti baik-baik. Tapi ujian iman saudara terjadi ketika ada di luar. Ketika saudara ada di perempatan jalan, atau di perimpangan, iman saudara akan terlihat di situ. Kalau lampu merah, saudara terobos, padahal tidak boleh, itulah sebenarnya realitas iman kita. Tidak terlihat saat saudara worship di rumah. Ujian iman tidak terlihat karena, berarti karena kita worship pagi waktu petang, berarti kita sekuat tapi iman. Tidak di situ ujian iman. Ujian iman adalah ketika saudara ada di lapangan. Ada di perempatan jalan, ada dengan orang-orang, bagaimana saudara berkomunikasi dengan orang, bagaimana saudara menuruti hukum-hukum komunitas dan lain-lain, akan terlihat kualitas iman saudara itu di luar, tidak di dalam. Tapi di dalam rumah, semua istri akan kenal juga siapa kita, suami siapa kita. Kita bisa menipu diri kita di luar terlihat baik, tapi di dalam tidak baik. Saya mendengar satu siaran radio di sini, di mana pengakuan seorang anak pendeta. Ayahnya seorang PhD, berkhotbah setiap hari Minggu, kemudian tapi tiba di rumah, dia pukuli istrinya, dia pukuli anak-anaknya. Padahal di luar rumah terlihat seperti malaikat, katakanlah begitu. Tapi tiba di rumah, perlakuan kepada terlihat seperti berbeda. Ini menjadi teguran bagi saya, dan saya mencoba untuk memperbaikinya, gitu ya, supaya karena aslinya itu akan dilihat istri atau suami. Kita bisa menipu orang lain di luar, tapi sesungguhnya di dalam. Jadi kesetiaan tergantung pada hubungan saudara secara personal dengan Tuhan. Anjuran saya bagi yang bertanya ini adalah, panggillah pasangan saudara untuk berdoa setiap pagi bersama-sama. Luangkan waktu lebih banyak lagi berdoa bersama-sama. Kemudian, carilah akar permasalahannya. Kalau saudara yang mengawalinya, cobalah untuk memperbaiki, gitu ya. Kalau kadang-kadang kita harus berkorban, hobi karena umpamanya dulu waktu saya badminton istri marah-marah. Nah sekarang saya tidak lagi main badminton, amanlah dia. Jadi ada yang harus kita korbankan. Kalau hobi kita ini yang jadi problem, lebih baik istri yang senang daripada kita harus terus membuat dia marah karena hobi kita. Mungkin hobi kita harus kita kompromi sedikit supaya istri juga bisa. Nah, ada banyak hal yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik kepada yang bertanya, tapi kira-kira guideline-nya secara general kira-kira begitulah adanya kira-kira. Baik. Waktu saya sudah habis, saya juga harus bekerja, maka mungkin ini pertanyaan terakhir saja ya, oke? Iya. Kita lanjut lagi nanti kalau ada kesempatan. Baik, Pendeta, terima kasih banyak. Ini topik yang sangat menarik perhatian bagi kebanyakan para pemuda-pemudi ya. Jadi banyak pertanyaan Pendeta. Terima kasih banyak untuk Pendeta yang sudah membawakan materi. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan. Terima kasih juga partisipan sudah bertanya. Kita akan menutup Bible study kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau diusulkan untuk berdoa? Oh, oke. Kita akan berdoa. Doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk
kesempatan bersama-sama berdiskusi tentang kehendak-Mu. Engkau akan segera datang, dan Engkau meminta kami untuk menentukan pilihan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini juga sangat menyangkut kepada siapa nanti yang akan menjadi teman hidup di kemudian hari. Bagi teman-teman yang belum menikah, hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan mereka akal budi. Tuhan berikan mereka petunjuk untuk memilih teman yang baik, yang akan menjadi teman dalam suka duka, yang akan tetap mencintai Tuhan, yang menghormati hukum-hukum Tuhan, agar disiapkan pada hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Meski ada banyak hal yang komplikasi terjadi di dunia ini oleh karena dosa, kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya kami tahu menentukan pilihan atau jalan kemana kami harus melangkah. Biarlah kami lebih menyerahkan diri kami kepadamu, mengandalkan petunjuk dari Tuhan, bukan pikiran kami. Dengan demikian, jalan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Engkau telah sertai perbincangan kami saat ini. Mohon berkat bagi kami semua, dan yang juga yang menonton secara live, Tuhan berkati kehidupan kami semua. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih banyak untuk partisipan. Sama-sama. Ada pengumuman dari officer. Oke, kita akan tutup. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Nanti kita berjumpa di next Bible Study, karena kita memiliki Bible Study di tiap hari Minggu dan hari Jumat. Untuk info lebih lanjut bisa cek di IG God's Word Ministry. Terima kasih.